Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Baik. Semoga anak-anak dalam keadaan baik, sehat, sehat selalu, dan rukun-rukun sama yang disayang. Situasi sekarang ini masih dalam keadaan COVID-19. Bapak ingatkan kepada anak-anak, semoga tetap jaga kesehatan dengan melaksanakan protokol kesehatan, yaitu dengan cara cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Om Mawigenam Namo Sidam, Om Sidirasu Ta'atu Swaha. Sebelum Bapak mulai pemateri, Bapak akan ngecek dulu kehadiran siswa. Saya tanyakan kepada anak-anak, ada yang tidak masuk hari ini? Ya, semuanya masuk. Semua hadir. Ya, anak-anak. Artinya tiap hari ada pembelajaran, anak tidak boleh malas, harus rajin sekolah supaya anak menjadi pinter. Anak-anak, pada pagi hari ini tentunya akan anak-anak mendapatkan materi, namun Bapak tanyakan dulu pada anak, setiap harinya di rumah pasti anak-anak melakukan trisandya di sore hari atau sembahyang. Itu adalah merupakan kegiatan merupakan ciri anak-anak melakukan ajaran agama Hindu. Yang kedua, anak-anak sore hari itu pasti anak-anak melakukan membantu orang tua dengan tulus ikhlas. Tidak boleh anak-anak baru ada uang baru mau bekerja, tanpa ada uang kamu tidak mau bekerja. Itu. Dan selanjutnya sore hari itu, malam habis makan, anak-anak belajar apa enggak? Bertanya. Karena anak-anak setiap habis makan itu belajar. Belajar karena akan menambah pengetahuan. Anak harus disiplin dalam belajar, ingat waktu, mana untuk bekerja, mana untuk sembahyang, dan mana untuk belajar. Nah itu. Nah itulah yang Bapak sampaikan, makanya akan materi hari ini yaitu tentang Catur Marga Yoga. Catur Marga Yoga. Materi yang Bapak sampaikan hari ini adalah tentang Catur Marga Yoga. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah pembelajaran peserta didik ini dapat menjelaskan pengertian Catur Marga Yoga. Ingat, adapun tujuan yang pertama adalah menjelaskan pengertian Catur Marga Yoga. 2, anak-anak menyebutkan bagian-bagian dari Catur Marga Yoga. 3, menjelaskan arti masing-masing bagian Catur Marga Yoga. Nah, itu bagian daripada tujuan daripada pembelajaran pada hari ini. Pengertian Catur Marga Yoga. Di sini Bapak akan jelaskan pengertian Catur Marga Yoga. Anak-anak, kata Catur Marga Yoga terdiri dari kata catur, ada marga, ada yoga. Nah, pertanyakan sekarang, di antara 3 kata itu mana yang sering anak-anak dengar? Pasti yang di tengah-tengah itu. Apa itu catur, Pak? Belum. Apa itu yoga, Pak? Belum tahu saya. Yang saya tahu marga, karena saya cari jalannya di marga. Itu mungkin. Nah, sekarang Bapak jelaskan. Nah, kata catur itu artinya adalah 4, anak-anak. Marga artinya cara atau jalan. Jalan.
Itu marga, Anda pasti sudah Anda ketahui itu tentang marganya saja. Nah, sekarang yoga. Apa itu yoga? Bapak telah jelaskan tentang catur empat. Marga itu cara atau jalan. Kalau yoga apa? Artinya adalah menghubungkan. Itu menghubungkan diri yoga. Jadi anak-anak supaya ketahui arti dari catur marga yoga itu adalah 4 cara atau jalan menghubungkan diri dengan Tuhan untuk mencapai kesempurnaan hidup atau moksa. Tuh, apabila anak-anak sudah bisa menerapkan itu, nanti anak-anak akan bisa mencapai kesempurnaan hidup atau moksa. Tapi dengan cara belajar ini tekuni tentang catur marga yoga. Nah, Bapak katakan tadi catur, bahwa itu 4. Tentunya bagian daripada catur marga yoga itu adalah ada 4 anak-anak. Anak-anak mungkin apa itu Pak? Apa itu Pak? Anda belum pernah jelaskan. Ada yang anak tahu sebelum jelaskan? Coba. Belum Pak Guru. Siapa yang tahu? Keempat dari itu. Mungkin Anda sudah pernah baca buku. Bapak kan sudah bagikan buku paket. Tolong pelajari bukunya sebelum tidur atau sebelum masuk sekolah. Mungkin anak tidak pernah baca buku ini tentang bagian-bagian catur marga yoga. Kamu tidur terus di rumah, main-main terus. Baru Anda ada guru, Anda ada orang tua, kamu bermain dengan teman-teman, lupa belajar. Sebenarnya kalau kamu anak-anak itu belajar, ingat dengan waktu besok agama Hindu Pak. Saya akan belajar dulu Pak, jangan dulu saya kerja Pak. Saya mau belajar tentang catur marga yoga Pak, karena besok ada Pak Ketut yang ngajar saya. Pak Ketut orangnya galak sekali Pak. Kalau saya tidak bisa jawab, bisa saya berdiri di depan kelas. Tapi ternyata saya tanyakan dan ada yang jawab anak-anak. Nah berarti kamu belum buka buku paket tentang catur marga yoga. Nah Pak jelaskan. Sudah Pak. Mengenai bagian-bagian dari catur marga yoga itu. 1, bakti marga yoga. Ya, Pak ulang lagi sekalian anak. Yang pertama adalah bakti marga yoga. Yang kedua adalah karma marga yoga. Yang ketiga, jenana marga yoga. Dan yang keempat adalah raja marga yoga. Nah, itulah merupakan bagian daripada catur marga yoga. Tolong ucapkan baik-baik agar kamu nanti bisa menjawab soalnya memberikan tugas. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan jelaskan arti dari masing-masing bagian catur marga yoga. Tadi anak-anak sudah Pak berikan artinya, marga sudah Pak bilang artinya ini, yoga ini. Sekarang anak cuma bakti. Anak-anak sering melakukan bakti. Kalau orang Seraya itu membakti bahasa Balinya. Apa itu berbakti? Apa tujuan bakti? Nah, karena belum anak-anak kenal dengan bakti itu, hanya bisa menyebutkan saja. Bapak bilang sekarang artinya dari bakti. Marga yoga itu. Bakti marga yoga adalah anak-anak, pas sudah tahu tolong dengarkan baik-baik. Cara atau jalan mencapai moksa melalui sikap bakti kepada Sang Hyang Widi. Anak-anak kan tadi sudah katakan sebelum materi ini, setiap harinya di rumah itu harus menjalankan puji trisanya, sembahyang, mengaturkan sesajen apa yang kita miliki, apa yang kita dapati dari beliau, rasa mengucapkan terima kasih atau syukur telah diberikan sesuatu kepada beliau yang Widi. Nah itu anak-anak jangan sampai anak-anak lalai, lupa. Setiap hari itu melakukan sembahyang. Itulah namanya bakti marga yoga. Apa yang akan tadi? Apa itu kata bakti? Bakti tentunya berarti hormat. Hormat adalah bakti juga sama. Nah, kamu harus hormat.
kepada sujud bakti yang widi, karena dengan hormat inilah akan kamu diberkahi anugerah dari Sang Yang Widi. Tolong jangan sekali-sekali anak tidak melakukan pisandia, karena itu merupakan kewajiban anak umat beragama. Akan sembahyang, apabila ada piodalan di pura, datang ke pura sembahyang, jangan malas untuk kamu bisa mencapai tujuan, yaitu moksa. Kalau anak-anak tidak sering mendekatkan diri dengan Tuhan, Tuhan akan jauh dari kita, dari anak-anak. Siapa yang sering mendekatkan diri dengan Tuhan, maka Tuhan itu akan dekat dengan anak-anak. Kalau anak-anak tidak senang atau tidak mau mendekatkan diri dengan Tuhan, maka Tuhan itu akan menjauh. Nah, barang siapa yang mau dekat dengan Tuhan, ingin mengaturkan sesuatu atau dengan mempersembahkan bunga, buah, dupa, air itu sebagai sarana sembahyang, kamu akan diterima oleh Tuhan sebagai sujud bakti kepada beliau. Nah, itulah Bapak sampaikan tentang sujud bakti atau bakti marga yoga. Nah, orang yang melaksanakan bakti marga yoga itu maka disebut dengan bakta. Seandainya kamu, anak-anak mau melaksanakan itu, bakti marga yoga, pasti kamu disebut dengan bakta. Nah, seorang bakta wajib mengembangkan sifat-sifat catur paramita dalam kehidupan. Apa itu catur paramita? Adalah merupakan anak-anak, sifat-sifatnya itu anak harus mau mencari teman, menolong orang lain, merasakan apa yang dirasakan orang lain, dan anak-anak bisa tidak mencampuri urusan orang lain itu. Makanya itulah kamu disebut dengan orang bakta. Apabila kamu itu tidak lakukan, belum kamu bisa disebut bakta. Ya, lanjut. Bapak jelaskan tentang karma marga yoga. Bagian kedua, karma marga yoga. Karma sudah tentunya kamu belum dapat dimengerti, walaupun anak-anak marganya sudah, yoga sudah. Tapi karma itu sama dengan berbuat, anak-anak. Jadi karma marga yoga itu adalah cara atau jalan mencapai moksa melalui kerja tanpa pamrih. Nah, anak-anak bagaimana? Pernah menolong orang tua di rumah? Ya, pernah menolong orang tua di rumah, anak-anak? Pasti pernah. Tapi dalam hal menolong orang tua tidak boleh minta uang duluan. Nah, itu namanya pamrih. Anak-anak harus ikhlas membantu orang tua itu. Lebih-lebih di tetangga ada orang ingin memerlukan bantuan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, anak harus ikhlas membantunya. Yang lain lagi, seandainya ada piodalan di pura, anak-anak suruh ngayah ke pura membersih, anak-anak harus juga ikhlas. Jangan baru tidak ada upah, anak-anak tidak mau ngayah ke pura. Namanya saja ngayah. Ngayah itu adalah pekerjaan yang tidak memerlukan upah. Yang bisa menggamel umpamanya, disuruh menggamel di pura, ditabuh, harus mau datang ke pura, ngayah. Yang bisa nari. Nah, itulah namanya kamu sudah melaksanakan karma marga yoga. Apapun kepentingannya di pura itu, ngayah kamu lakukan, menari, menabuh, membersihkan halaman pura. Nah, maka kalau sudah begitu, orang yang sudah menekuni ajaran karma yoga itu disebutlah dengan karmin. Nah, seorang karmin, tegaskan lagi, adalah bekerja keras tanpa pernah mengeluh dan tidak terikat oleh hasil, karena kerja dianggap sebagai kewajiban menuju Sang Yang Widi. Nah, kalau anak-anak sudah itu lakukan, apa yang Bapak katakan tadi, pasti kamu akan menuju kehidupan yang sempurna. Yang ketiga, Bapak jelaskan tentang jenana marga yoga. Jenana marga yoga adalah cara mencapai moksa anak-anak dengan melalui pengetahuan. Makanya anak-anak baru umur 5 tahun disuruh sekolah 3
TK. Setelah TK kamu pasti masuk SD. Kenapa begitu suruh masuk? Untuk kamu belajar agar mendapat pengetahuan. Karena dengan pengetahuanlah anak-anak akan bisa menjalankan ajaran agama. Tanpa ada anak-anak mengetahui, ada anak belajar, tidak mungkin anak tahu tentang ajaran agama. Anak-anak harus rajin belajar, rajin membaca buku. Di rumah baru di sekolah. Apa tugas kerjakan agar kamu menjadi orang pintar, memiliki pengetahuan yang tinggi. Belajarlah sekuat tenaga. Jangan sok anak-anak bermain, baru ada guru, ada orang tua. Zaman sekarang ini belajar di rumah, kamu sering bermain dengan teman-teman, tidak mau belajar. Karena kelelahan kamu malam harinya tidur, tidak belajar. Makanya kamu akan ketinggalan zaman, karena zaman sekarang lah pendidikan yang utama. Tuntutlah ilmu setinggi-tingginya agar menjadi orang yang pintar. Maka orang yang melaksanakan Jenana Marga Yoga itu disebutlah dengan jenanin. Seorang jenanin tidak pernah merasa puas. Seperti Pak tadi, anak-anak harus seperti orang Pak tadi menjadi orang jenanin, tidak merasa puas dengan pengetahuan. Walau tamat SD, jangan berhenti sampai di sana. Harus terus melanjutkan sekolah. Apa yang telah kita miliki itu selalu belajar dengan tetap rendah hati. Seorang jenanin tidak akan gembira saat bahagia. Jangan kamu gembira di saat bahagia. Ya anak ya. Dan tidak sedih manakala kesusahan. Contoh kamu dalam belajar. Anak-anak sekarang kelas 5. Belajar di rumah. Tugas diberikan dari sekolah. Nyetornya baru ke sekolah. Lewat WA dan sebagainya. Baru tidak naik kelas kamu nangis. Jangan gitu, jangan rendah hati. Baru naik kelas, kamu selalu gembira. Dan menertawai orang yang tidak naik kelas. Tidak seperti itu diharapkan. Harus tabah menghadapinya walaupun tidak naik kelas itu kita harus berbangga hati karena kita dapat mengulang lagi pelajaran yang sekarang ini. Nah, syukur kamu masih ajak di sekolah masih. Kalau di drop out baru kamu susah. Dia dibolehkan untuk belajar. Nah itulah tentang pengertian Jenana Marga Yoga. Yang keempat anak-anak, Raja Marga Yoga adalah cara mencapai moksa melalui tapa, brata, yoga, dan samadhi. Anak-anak, raja itu dikatakan kuasa di antara 4 yoga, raja. Anak harus bisa mengendalikan diri, mengekang diri. Karena dengan cara mencapai moksa itu harus utama tapa, brata, pengendalian diri. Anak-anak harus kuat, disiplin dalam melaksanakan ajaran Raja Marga Yoga itu. Nah, tapa dan brata merupakan latihan anak-anak. Latihan pengendalian diri pada diri anak-anak sendiri. Yoga dan samadhi merupakan latihan meditasi atau pemusatan pikiran. Nah, anak harus itu laksanakan meditasi, pemusatan pikiran, pengendalian diri, agar kamu tidak terjerumus ke hal yang negatif, yang tidak baik. Makanya ada latihan pengendalian diri. Bagaimana caranya anak-anak menerapkan itu supaya nanti anak-anak tetap adalah menjadi orang yang baik, dipandang oleh masyarakat, tidak berkata kasar dan sebagainya. Nah, orang yang sudah mampu melaksanakan Raja Marga Yoga tersebut disebutlah dengan Raja Yogin. Itulah Bapak sampaikan pada anak-anak. Tolong sekarang anak-anak, apa yang telah Bapak jelaskan dari keempat bagian catur marga yoga itu dicermati dulu. Nah, Bapak kasih waktu anak-anak. Kalau yang bawa buku, buka bukunya halaman 20. Halaman 20 itu materi tentang catur marga yoga. Tolong baca di sana ada lembaran kerja, ada materi tentang catur marga yoga.
Sana baca dulu, ada teks materi. Bapak waktu 5 menit membaca teks materi. Setelah itu Bapak akan kasih tugas. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah dapat baca materinya? Sudah Pak Guru, sudah. Sudah. Oh, kalau gitu Bapak akan lanjutkan ya? Lanjutkan Guru. Bapak akan lanjutkan tugas anak-anak untuk mengerjakan tugasnya. Silakan sekarang Bapak akan berikan tugas. Nomor 1 Bapak tugas pertanyaannya adalah jelaskan pengertian catur marga yoga. Siapa yang tahu? Bapak tunjuk Pak Wayan, anak yang Wayan Tegal. Kira-kira apa itu pengertian catur marga yoga, anak-anak? Wayan Tegal itu bagaimana? Kalau nggak bisa, yang lainnya siapa bisa? Ada Juliana. Saya Pak Guru. Ya, siapa namanya? Kadek Juliana. Iya, ada, silakan jawab. Apa jelas pengertian catur marga yoga itu? Catur marga yoga artinya 4 jalan menuju kebahagiaan hidup, Pak Guru. Ya. Itu yang saya tahu. Untuk kebahagiaan apa itu anak-anak? Ya. Jadi ulangi, tegaskan dulu jawaban anak. Catur marga yoga itulah 4 jalan untuk mencapai kesempurnaan hidup atau moksa. Ya, bisa anak-anak, kebahagiaan sama dengan moksa. Betul anak-anak. Nomor 2. Coba sebutkan bagian-bagian catur marga yoga. Coba saya tunjuk. Lu Detianyar. Hey. Halo Lude. Bisa anak-anak? Belum mengerti katanya Pak Guru. Anunya, mic-nya Bu, diklik demun, di unmute demun mic-nya nih Kak. Kalau mau bicara nggak? Ya. Nah, suaranya kedengaran, tolong dikeraskan lagi. Ya, saya belum mengerti Pak Guru. Oh iya, belum, ya. Saya kira sudah, Bapak kira sudah. Bagian-bagian dari catur marga yoga itu adalah 1. Apa kira-kira? Bakti marga yoga, Pak Guru. Yang kedua apa? Karma marga yoga, Pak Guru. Ya, betul. Yang ketiga apa, Nana? Jenana marga yoga. Iya, jenana marga yoga. Dan yang terakhir itu apa? Karma marga yoga, Pak Guru. Raja marga Raja marga yoga. Iya, betul, bagus itu, pinter sekali ya. Bapak punya anak itu terus bisa menjawabnya. Itu berarti rajin membaca buku. Dan terima kasih Pak Guru. Yang selanjutnya nomor 3. Pertanyaan nomor 3. Tolong dengarkan baik-baik ya anak-anak. Iya Pak Guru. Jelaskan arti. Sudah dibaca itu pertanyaannya Pak Guru. Marga yoga. Nah, Bapak sudah tunjuk ini. Siapa yang bisa menjelaskan arti dari masing-masing bagian catur marga yoga? Ada yang tahu? Ada Pak Guru. Siapa? Saya Pak Guru. Ada Juliana juga ya? Ya. Pinter sekali ini anak satu. Ya, coba jawab. Catur
jelaskan bagian atau arti bagian-bagian dari catur marga yoga. Arti dari bagian-bagian catur marga yoga itu. Dek. Satu tentang Bakti. bakti marga yoga. Artinya apa? Bakti artinya sembah sujud. Ya. Sujud kepada. Pada Ide Sang Hyang Widi. Yang kedua ada karma marga yoga. Artinya apa? Karma artinya berbuat yang baik. Berbuat yang baik, bisa bekerja tanpa memberi. Ya. Yang ketiga, nah jenana marga yoga. Yoga. Dan keempat adalah raja marga yoga. Yoga. Nah, Bapak akan diperjelas jawaban Gadek karena kurang sempurna. Bapak akan jelaskan arti bagian-bagian dari catur marga yoga. Yang pertama sudah dijawab tadi tapi kurang sempurna. Ada disebutkan bakti marga yoga. Bakti yoga adalah cara mencapai melalui sujud bakti kepada Sang Hyang Widi atau Tuhan. Itu nomor satu tentang apa namanya bakti marga yoga. Yang kedua ada karma marga yoga. Artinya cara mencapai moksa. Bakti karma marga yoga. Cara mencapai moksa melalui kerja tanpa pamrih. Ya itu yang kan anak-anak. Nanti ulangan umum kenaikan kelas kamu tidak bisa jawab itu nanti. Nah, Bapak tegaskan karma marga yoga artinya cara atau jalan mencapai moksa melalui kerja tanpa pamrih. Dan yang ketiga, jenana marga yoga artinya cara mencapai moksa melalui ilmu pengetahuan. Itu jenana marga yoga. Dan yang keempat adalah raja marga yoga. Raja marga yoga itu adalah cara mencapai moksa melalui tapa, brata, yoga, dan samadhi. Ya, anak-anak kita sudah mengerti itu jawabannya. Dah kan? Sudah ya. Itulah sudah Bapak sampaikan kepada anak-anak dari pengertian catur marga yoga, dan terakhir anak sudah mengerjakan atau menjawab soal-soal yang telah Bapak berikan. Ada yang dapat menjawab, ada yang tidak. Nah itu apa? Yang penting lain kali nanti harus rajin lagi belajar di rumah agar nanti bisa menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru, baik guru agama maupun guru yang lain. Yang penting bacalah buku yang diberikan oleh guru. Ya anak ya. Tolong nanti Ya, Pak Guru. Ya. Anak-anak, demikianlah yang Bapak sampaikan materi tentang catur marga yoga. Mudah-mudahan anak-anak setelah mendapat materi ini bisa menjawab apa yang telah Bapak lakukan tentang materi catur marga itu. Jangan saja baru belajar di sekolah, nanti di rumah anak-anak tidak membaca buku lagi, lupa dengan materi Bapak yang sampaikan. Wacana persepsi. Nanti dalam susah sekolah diberikan oleh guru. Nah, menyampaikan materi ini pada hari ini dengan mengucapkan Prama Santi. Om Santi 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 Om.